segera meluncur. Polsek Panakukang dari jajaran Polrestabes Kota Makassar melakukan razia cipta kondisi. Razia menyasar sejumlah tempat hiburan malam, kafe, resto, tempat biliar, dan rumah kos. Dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pengunjung dengan cara melakukan penggeledahan badan. Polisi mengamankan salah satu pengunjung di tempat biliar karena membawa besi plat. Petugas melakukan penyegelan tempat penyimpanan minuman beralkohol di lokasi tempat biliar di Jalan Boulevard karena menyediakan minuman beralkohol. Padahal lokasi tersebut adalah arena olahraga. Selain menyita ratusan botol minuman keras di tempat hiburan malam yang berkedok kafe dan resto karena menyediakan minuman keras dan wanita penghibur. Sementara pihak pengelola juga dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan dan penyelidikan. Tentunya sasarannya ada beberapa titik, rumah kos, kemudian tempat hiburan, biliar, arena biliar, kemudian kafe, resto, dan live musik. Tentunya kami melakukan pemeriksaan tanpa mengurangi kegiatan aktivitas masyarakat. Razia cipta kondisi oleh Polsek jajaran Polrestabes Kota Makassar digelar demi menciptakan situasi keamanan Kamtibmas, khususnya di wilayah Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Kita lihat laporan yang pertama dari @alelagi83. Lapor Pak Polisi di Jalan Dr. Susilo Grogol, Jakarta Barat. Sering terjadi pencurian kendaraan motor saat pagi dini hari, terutama mengincar area kos-kosan. Mohon patrolinya, Pak. Dan kita lihat laporan yang kedua, pemirsa, dari @suryana111. Lapor Pak Polisi, rawan terjadi tawuran di sekitaran Pasar Dangdut, Pedongkelan Cengkareng, Jakarta Barat. Terjadi saat pagi dini hari dan mohon ditertibkan, Pak, karena mengganggu kenyamanan warga. Dan berikutnya laporan terakhir pada hari ini, pemirsa, dari @hendra. Lapor Pak Polisi, mohon patrolinya di area Jalan Parapat Medan. Sering terjadi balapan liar oleh sejumlah anak muda yang membuat pengguna jalan terganggu dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Dan itu dia tadi, pemirsa, laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Video CCTV komplotan emak-emak mencuri di sebuah toko kue viral di media sosial. Bahkan pemilik toko menggelar sayembara dengan hadiah bagi yang berhasil menangkap para pelaku. Warga di Tasikmalaya, Jawa Barat dihebohkan dengan viralnya video CCTV memperlihatkan komplotan emak-emak mencuri keju di toko bahan kue di Jalan R.E. Jailani. Dalam video, sejumlah perempuan berbagi peran, 2 orang bertugas mencuri, sementara pelaku lainnya mengalihkan perhatian. Video ini viral setelah pemilik toko menggelar sayembara untuk mengungkap para pelaku. Pasalnya, komplotan pencuri beraksi di toko yang berbeda hingga pemilik toko tak segan memberikan imbalan Rp1 juta bagi yang berhasil menangkap. Jadi di 2 toko yang di Sukalaya sama yang itu taksiran kerugiannya berapa? Kemudian apa saja yang diambil? keju, dia adalah keju, satu barang aja sih keju, kurang lebih 10 juta. Untuk 2 toko ya? Untuk 2 toko ya? Kalau pelakunya itu memang komplotan ya hidupnya ya? Atau gimana? Komplotan, 5-6 orang. Dia udah berapa kali Bu dia kesini beraksi di sini? Diduga sih 4 kali. 4 kali. Orangnya sama itu? Beda-beda. Oh, beda-beda.
Sementara itu, setelah mendapatkan informasi dari media sosial, Kepolisian Polsek Mangkubumi Polres Tasikmalaya Kota langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus dan menyarankan pemilik toko agar membuat laporan resmi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Akibat tidak bisa berenang, 2 orang wisatawan asal Jakarta tenggelam di tempat wisata Curug Pinang, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Korban terpeleset saat akan bersuah foto karena area curug yang licin. Dua orang wisatawan asal Jakarta, Imron Maulana 26 tahun dan Maulana Ahmad Nur 27 tahun, tenggelam di area wisata air terjun atau Curug Pinang, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu sore. Peristiwa bermula saat 3 orang wisatawan bermain dan berfoto di area curug. Lalu karena licin, mereka terpeleset dan tercebur. 1 korban selamat karena bisa berenang, sementara 2 lainnya meninggal karena tenggelam. Kemudian keluarga korban meminta pertolongan kepada warga sekitar dan tim SAR untuk melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi. Akhirnya keduanya berhasil dievakuasi dari curug dalam keadaan meninggal dunia. Berenang, tetapi melaksanakan kegiatan wisata, mau mengambil foto, tapi kepleset sehingga terjatuh, di mana mereka tidak bisa berenang. Itu ada berapa wisatawan ya? Ada tiga orang ini, yang 2 tidak bisa berenang, yang 1 bisa berenang, yang 1 mencoba untuk menolong, namun karena tidak kuat akhirnya meminta bantuan. Setelah diperiksa dokter dari Puskesmas Baturaden di lokasi kejadian, kedua korban langsung dibawa menuju ke tempat asal di Jakarta. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area parkir resmi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Modus pelaku mengambil motor di parkiran dengan keluar lewat pintu masuk, dibantu rekannya yang seolah seperti pengunjung yang akan masuk. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialinews. Saya Reza Siregar pamit, lapor polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari rekaman kamera pengawas yang merekam seorang pengendara motor akan memasuki area parkir melewati pintu masuk stasiun. Namun rupanya itu hanya taktik untuk membantu rekannya keluar dengan membawa kabur motor curian. Ketika pelaku mengetep portal masuk dengan menggunakan kartu uang elektronik, pelaku utama yang telah bersiap untuk kabur langsung keluar saat portal terangkat. Keduanya berhasil kabur dengan lancar membawa sepeda motor curian milik seorang pengunjung. Aksi curanmor ini terjadi di area parkir resmi Stasiun Gambir. Selain meminta maaf dan telah memproses kejadian tersebut, pihak KAI Servis juga akan mengganti sepeda motor milik korban. Kita sebenarnya awalnya memberikan space yang luas untuk pintu masuk itu agar penumpang yang masuk tap-in nyaman. Ternyata kita melihat dari CCTV itu disalahgunakan gitu. Jadi kejadian kemarin itu terlihat motor tap-in tapi dia tidak masuk, justru temannya keluar. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pihak KAI Servis langsung melakukan evaluasi dengan mensiagakan petugas di pintu masuk area parkir selama 24 jam.